Shalom saudaraku sekalian, senang kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Antioquia. Saudaraku sekalian, minggu lalu kita telah mendengarkan sebuah khotbah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ketua Sinode kita, Bok Sulim, tentang pemenang sejati. Pemenang sejati adalah seorang yang hidup selalu di dalam kemenangan yang berkesinambungan. Kita tahu bahwa tidak mudah ya hidup di dalam sebuah kemenangan yang berkesinambungan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bersifat destruktif atau merusak yang akan datang di dalam kehidupan kita, yang bisa berasal dari teman-teman, dari rekan kerja, ataupun dari keluarga kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan hari ini, saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema overcomer adalah seorang yang menang atas ujian kesetiaan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat ke-21. Injil Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Mari kita buka kembali firman Tuhan yang kedua, yaitu di 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Salah satu unsur penting penentu keberhasilan kita menjadi seorang pemenang atau overcomer itu adalah unsur kesetiaan. Menjadi orang yang hidupnya setia di hadapan Tuhan itu tidak mudah. Karena kesetiaan merupakan sebuah sifat yang berbentuk aktif di dalam kehidupan kita. Artinya, kesetiaan adalah sebuah tindakan dan perilaku rutin yang harus selalu ada, selalu direfleksikan atau dipancarkan, dan selalu mengalir keluar dari dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai umat Tuhan, saudaraku sekalian, kita wajib memiliki kesetiaan ya di dalam kehidupan kita, karena ini merupakan salah satu sifat dari Tuhan itu sendiri. Apabila Tuhan mempunyai sifat setia, maka kita juga harus mempunyai sifat setia di hadapannya, karena kita adalah milik kepunyaannya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya mau Anda perhatikan dan garis bawahi dua kata atau kalimat. Yang pertama adalah ditentukannya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat mengapa kita harus sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan punya sifat setia, maka kita juga harus bisa setia. Oke, ditentukan. Ditentukan di sini berbicara tentang bahwa kita harus punya bentuk seperti yang telah ditetapkan. Jadi ditentukan artinya punya bentuk seperti yang ditentukan, bertindak seperti yang telah ditetapkan, hidup seperti yang telah ditetapkan. Itu artinya ditentukan. Saudaraku sekalian, serupa dengan gambaran, hal yang kedua di dalam ayat tersebut, serupa dengan gambaran itu artinya sama warnanya, sama rasanya, sama teksturnya. Saya berikan contoh. Kita tahu saudaraku sekalian, Coca-Cola. Coca-Cola, di mana saja Coca-Cola itu berada, warnanya sama, rasanya itu sama saudaraku. Kita minum Coca-Cola di Medan. Rasanya sama dengan Coca-Cola yang ada di Balikpapan, di Jakarta,
atau di Kuala Lumpur, atau bahkan ada di Australia. Coca-Cola yang kita minum di sini sama rasanya, sama warnanya di tempat tersebut. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa ini hal yang sangat luar biasa, serupa dan segambar. Nah, contoh yang kedua, Kentucky. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat Kentucky yang ada di Indonesia dengan Kentucky yang ada di Kuala Lumpur, Australia, Singapura, itu warnanya sama, teksturnya sama, rasanya sama, saudaraku sekalian. Tidak mungkin Kentucky yang ada di Indonesia warnanya mungkin kuning begitu. Lalu di Afrika, Kentucky-nya warnanya hitam. Kenapa? Karena itu orang hitam. Enggak begitu, saudaraku sekalian. Warna Kentucky di mana saja berada, di setiap outlet, dia punya tekstur sama, dia punya rasa sama, dan kita tahu dia punya bentuk itu juga sama, rasanya sama. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, memulai dan membangun kesetiaan itu merupakan sebuah tantangan yang berat, tetapi saya mau katakan hidup di dalam kesetiaan jauh lebih berat. Pertanyaannya, mengapa hidup di dalam kesetiaan itu jauh lebih berat? Saudara-saudaraku, jawabannya karena ada ujian dan tantangan yang akan datang atas kesetiaan kita di dalam keseharian hidup kita. Nah, kita melihat ketika kita berjalan di dalam sebuah kemenangan yang bersinambungan, kita tahu sekali bahwa akan datang tantangan, akan datang ujian atas kemenangan yang telah kita peroleh. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa kesetiaan adalah unsur untuk membangun sebuah kemenangan. Kita tahu bahwa kesetiaan merupakan salah satu unsur kita bisa menjadi seorang pemenang. Oleh sebab itu kita perlu mengerti bahwa akan ada tantangan, akan ada ujian atas kesetiaan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, saya berikan beberapa contoh. Ada beberapa ujian dan tantangan atas kesetiaan yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemenang. Yang pertama, ujian kesetiaan dalam hidup kudus. Ujian kesetiaan dalam hidup kudus. Saudaraku sekalian, di dalam Kejadian pasal 39 ayat ke-7 sampai 12, kita bisa melihat, kita tahu bahwa Yusuf pada waktu dia dijual oleh kakak-kakaknya karena mereka iri, mereka tidak senang, mereka juga cemburu. Kenapa? Karena Yusuf itu disayang oleh Yakub, dikasih baju yang bagus, pokoknya menjadi anak emasnya Yakub. Dan saudaraku sekalian, ketika Yusuf dijual, suatu hari Yusuf itu dibeli oleh Potifar. Dan ketika dia berada di rumah Potifar, Tuhan memberkati dia. Ya, Tuhan menyertai dia, Tuhan memberkati dia, sehingga apapun yang Yusuf lakukan itu berhasil dan sangat baik. Kemudian Potifar memberikan dia kuasa atas seluruh rumahnya. Semua yang ada di dalam rumahnya itu ada di bawah kekuasaan Yusuf, kecuali satu, yaitu istrinya. Saudaraku sekalian, setelah Yusuf berada di rumah Potifar, istri Potifar melihat, wah, Yusuf ini masih muda dan ganteng sekali. Oleh sebab itu, Alkitab berkata bahwa istri Potifar itu kemudian mulai menggoda Yusuf. Di dalam Kejadian pasal 7 sampai 12 nanti Anda baca sendiri. Nah, saudaraku sekalian, di sana dikatakan bahwa istri Potifar berusaha untuk membujuk Yusuf untuk tidur bersama dia, menggoda dia, dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Apa yang Yusuf lakukan? Saudaraku sekalian, Yusuf adalah seorang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia tahu bagaimana dia harus hidup. Dia adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat
bahwa sejak dia masih muda, Tuhan telah menyatakan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya melalui mimpi. Yusuf percaya dan Yusuf berjalan di dalam apa yang telah Tuhan perlihatkan kepada dia melalui mimpi. Nah, saudaraku sekalian, kita lihat bahwa Yusuf kemudian menolak semua godaan-godaan dari istri Potifar. Dia mau hidup kudus. Dan ketika ujian tentang kesetiaannya dalam kehidupan yang kudus itu datang, Yusuf tolak. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa ujian kesetiaan di dalam hidup kudus itu akan datang di dalam hidup setiap kita. Saudaraku sekalian, mungkin dulu Anda terikat dengan film porno, tapi setelah Anda mengerti bahwa aku harus menjadi seorang pemenang, lalu Anda mulai terobosan, Anda mulai tidak menonton film porno, Anda mulai mendelete film porno, Anda mulai membuang semua film-film porno, mungkin foto-foto porno juga. Anda berkata, aku mau menjadi seorang pemenang, aku mau hidup benar, aku mau hidup suci, aku mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan Anda telah bertekad untuk terobosan dan mau jadi orang yang kudus. Nah, saudaraku sekalian, ketika Anda mulai berjalan di dalam sebuah kehidupan yang kudus, itu godaan, itu cobaan, itu ujian atas kesetiaan Anda di dalam kehidupan yang kudus, itu akan datang. Mungkin teman-teman Anda bisa mengirimkan link dan berkata, ini bagus nih film porno terbaru. Atau rekan-rekan kerja Anda di kantor bisa perlihatkan, nih gue kasih ya foto, atau tanpa Anda minta tiba-tiba dia send foto atau link film porno, mungkin panjang, mungkin pendek, dia send ke WhatsApp Anda. Nah, saudaraku sekalian, atau dia send ke medsos account Anda yang lain. Nah, pada waktu Anda terima, bagaimana Anda meresponinya? Ketika Anda menerima akan kiriman, film porno tersebut, saudaraku sekalian, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Itu ujian atas kesetiaan Anda dalam hidup kudus. Anda delete atau Anda buang. Anda langsung kasih teman Anda jangan lagi mengirimkan hal seperti ini, atau apa yang Anda lakukan? Wah, ini tidak ada orang lihat, tidak ada orang yang tahu. Nggak apa-apa dah ya, saya ingin tahu. Sebentar aja, nanti saya delete langsung. Saudaraku sekalian, berhati-hati. Kalau Anda mau terobosan, Anda mau menjadi seorang yang setia di dalam hidup kudus, jangan sentuh, jangan buka, langsung delete. Ya, langsung delete itu link, itu film yang dikirimkan oleh teman Anda. Nah, akan ada saudaraku, akan ada. Nah, dalam hal pergaulan, saudaraku sekali, dalam hal pergaulan, mungkin Anda perlu berhati-hati, khususnya Anda yang telah menikah, Anda yang telah menjadi seorang suami atau seorang istri. Nah, saudaraku sekalian, di dalam pergaulan Anda, waktu mungkin di tempat kerja, mungkin di luar kota, pada saat istri Anda, pada saat suami Anda tidak bersama dengan Anda. Nah, bagaimana sikap Anda terhadap istri orang lain? Bagaimana sikap Anda terhadap suami orang lain? Nah, saudaraku sekalian, itu harus diperhatikan. Nah, karena akan datang ujian-ujian tentang kesetiaan Anda dalam hidup kudus. Di dalam pergaulan akan ada. Nah, atau contoh yang kedua, saudaraku sekalian, yang perlu kita waspadai, mungkin ujian kesetiaan di dalam hidup benar Anda di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, pada waktu Anda bertekad untuk hidup di dalam kemenangan yang berkesinambungan, Anda mau hidup benar di hadapan Tuhan, Anda mau hidup saleh di hadapan Tuhan, Anda mau hidup seturut dengan perintah, seturut dengan firman Tuhan, Anda mau taat, tunduk kepada firman Tuhan. Saudaraku sekalian, saya katakan akan ada ujian atas kesetiaan Anda hidup benar di hadapan Tuhan. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian, Ayub. Anda bisa baca nanti di seluruh Alkitab, maksudnya di seluruh kitabnya Ayub. Kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan, dia disebut saleh. Bahkan Tuhan begitu membanggakan Ayub. Karena itu ketika Tuhan bertanya pada setan, lu dari mana? Nah, setan berkata, aku dari keliling dunia. Langsung Tuhan berkata, lu lihat hambaku Ayub tidak? Dengan penuh kebanggaan Tuhan menyebut Ayub. Kenapa? Karena di mata Tuhan Ayub adalah sosok yang saleh, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan manusia.
Kita melihat apa yang Ayub lakukan. Setiap kali anaknya selesai berpesta, Ayub bakar korban, persembahan, penebus dosa dan lain sebagainya. Kenapa? Ayub takut jangan-jangan di dalam pesta anaknya itu berdosa kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kehidupan Ayub yang sedemikian rupa takut akan Tuhan itu sungguh-sungguh merupakan sebuah kehidupan yang dihargai oleh Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Singkat cerita kemudian ya Tuhan memberikan izin setan untuk menguji Ayub. Kemudian kita tahu bencana demi bencana datang di dalam kehidupan Ayub, menghabiskan seluruh harta kekayaannya. Setelah itu penyakit kulit ditimpahkan kepadanya. Nah, saudaraku sekalian, pada saat Ayub sudah habis hartanya, kemudian dia juga sakit dalam satu penyakit yang sangat membawa penderitaan, ya, yaitu borok. Bisa gatal, bisa sakit. Bayangkan sekujur tubuh di mana-mana rasanya gatal dan juga sakit perih. Waktu digaruk akan perih, akan berdarah. Itu sungguh menderita. Nah, saudaraku sekalian, pada saat Ayub berada di kondisi seperti ini, istrinya berkata, "Lu kutuklah Tuhanmu dengan apa yang telah dia izinkan terjadi." Tapi Ayub, dia tidak melakukan tersebut. Dia tidak melakukan dosa mengutuk Tuhan. Ayub tetap menjaga dan harus hidup dengan sebagaimana ya dia hidup di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, hal-hal yang menarik, teman-temannya datang dan mencela dia. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa Ayub mendoakan teman-teman yang telah mengecewakannya. Dia mendoakan mereka, dia mengampuni mereka. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Pada waktu dia ditimpa oleh hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, Ayub tetap menjaga kehidupannya benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, pada saat pandemi yang telah berbulan-bulan menimpa ya dunia ini, bahkan menimpa bangsa kita. Nah, saudaraku sekalian, kita yang terimbas di dalam atau oleh pandemi ini, nah bagaimana saudaraku sekalian kita bersikap? Bagaimana kita bereaksi? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita berkata, "Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi?" Atau kita bersungut-sungut, "Kenapa Tuhan belum memulihkan keuangan saya? Bagaimana dengan masa depan saya?" Kita bersungut-sungut, apakah kita marah? Kita berkata, "Tuhan, lu lihat, tahun ini rencanaku berantakan. Kacau semua rencanaku." Nah, saudaraku sekalian, ujian atas kesetiaan kita untuk hidup benar akan datang. Pada saat kita memutuskan untuk hidup di dalam sebuah kemenangan yang berkesinambungan, maka ujian kesetiaan atas kehidupan kita benar di hadapan Tuhan itu akan datang. Akan datang. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita perlu mengerti bagaimana kita bereaksi. Saya perlihatkan hal yang ketiga yang harus kita waspadai, contoh. Ujian kesetiaan di dalam hal keuangan. Saudaraku sekalian, di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 10, perikop itu berbicara tentang Ananias dan Safira. Ya, mereka punya sebidang tanah, lalu mereka berkata kepada para rasul, "Kami akan menjual tanah kami dan kami akan persembahkan uangnya untuk pekerjaan pelayanan pada waktu itu." Nah, saudaraku sekalian, setelah tanahnya dijual, Ananias dan Safira tidak memberikan 100% hasil penjualan seperti janjinya di hadapan rasul. Tetapi dia menahan setengah dari hasil penjualannya. Dan dia membawa setengahnya kepada Petrus dan berkata, "Inilah hasil penjualan tanah kami." Petrus tahu bahwa dia berbohong. Petrus tahu dia menipu Tuhan. Oleh sebab itu Petrus berkata, bahwa engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Engkau mendustai Tuhan, engkau menipu Tuhan. Apa yang terjadi? Suami istri tersebut kemudian mati. Nah, saudaraku sekalian, dalam hal keuangan, kesetiaan kita itu diuji. Kita diuji. Ketika kita berbicara mengenai menipu Tuhan,
Saudaraku sekalian, mungkin kita berkata, itu salahnya Ananias dan Safira, siapa suruh dia menipu Tuhan? Mungkin ketika kita membaca perikop tersebut, ya kita berkata, ya mana boleh Tuhan ditipu. Nah saudaraku sekalian, tetapi pada saat kita berbicara tentang hal itu, mungkin kita tidak sadar bahwa kita juga menipu Tuhan. Mungkin saat ini engkau juga heran, bertanya, dari mana kau menipu Tuhan? Kapan kau menipu Tuhan? Saudaraku sekalian, dalam Malyaki dengan jelas mengatakan pada kita apa? Yaitu kita menipu Tuhan. Malyaki pasal 3, 8-9 berkata demikian. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat ke-9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Malyaki pasal 3, 8, 9. Nah saudaraku sekalian, banyak dari kita tanpa sadar, kita juga menipu Tuhan. Dalam hal persepuluhan. Mari kita belajar. Kalau kita mau setia di dalam hal keuangan, perhatikan, kita mau terobosan, kita mau menjadi pemenang. Aku mau menjadi seorang pemenang yang akan membayar persepuluhan dengan benar. Aku mau menjadi seorang pemenang yang benar dalam hal persembahan. Aku mau menjadi seorang pemenang dalam hal mengelola keuangan. Nah saudara, pada saat engkau ingin menjadi seorang pemenang, ujian kesetiaan dalam hal keuangan akan datang di dalam kehidupanmu. Jadi saudara sekalian, kita belajar untuk bisa sungguh-sungguh setia dan kita bisa menang atas ujian kesetiaan dalam berbagai hal di kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Untuk menjadi seorang pemenang atau overcomer, maka kita harus bisa menang atas ujian kesetiaan dalam kehidupan kita. Kita tahu, saudaraku sekalian, pada saat kita hidup bersetia di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberkati kita dan Tuhan akan sungguh-sungguh menyatakan kuasanya kepada kita. Nah, tetapi saudaraku sekalian, bagaimana seandainya ketika kita sudah setia di hadapan Tuhan, tetapi berkat Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan, saudaraku sekalian, itu kita tidak terima. Ya, kita tidak terima, tetapi malah justru yang kita dapatkan itu tantangan, pergumulan, atau masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Ini menarik sekali. Setiap kita yang bersetia, kita tahu ada berkat Tuhan. Tetapi pada saat kita telah bersetia, itu tidak sesuai dengan kita harapkan. Itu tidak sesuai dengan apa yang kita terima. Seperti yang saya katakan, saudaraku sekalian, bukan berkat, bukan pemulihan, bukan pertolongan, bukan Tuhan buka jalan. Tetapi justru pergumulan yang mungkin bertambah, tantangan yang semakin besar, masalah yang tidak ada habis-habisnya. Nah saudaraku sekalian, kalau dalam situasi seperti ini, bagaimana reaksi kita? Bagaimana reaksi kita saat kita telah setia melayani, tetapi pernikahan kita itu tidak harmonis, masih sering terjadi ya keributan, ya pertengkaran, ya persepsi yang tidak sama antara suami dengan istri. Bagaimana reaksi kita saat kita telah setia hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi kita gagal terus di dalam kita punya usaha? Bagaimana reaksi kita kalau kita telah setia mengasihi Tuhan, tetapi usaha kita tidak berkembang, usaha kita tidak maju-maju? Bagaimana reaksi Anda, saudaraku sekalian, saat Anda telah setia bayar persepuluhan, tetapi bisnis Anda itu merugi, ya kemudian omset Anda itu tidak tercapai? Dan saudaraku sekalian, pada saat Anda telah setia berdoa dan beriman, tetapi Anda punya sakit penyakit belum sembuh. Belum sembuh. Atau saat Anda telah setia beribadah, tetapi kerinduan hati Anda itu belum satupun yang tergenapi. Nah, pada saat seperti ini, bagaimana saudara meresponi ujian kesetiaan yang datang di dalam kehidupan saudara? Bagaimana saudara meresponinya? Kecewa? Saudara meresponinya dengan kesal? Atau saudara meresponinya dengan sedih? Atau saudara berkata, aduh lebih baik
aku tinggalkan Tuhan saja. Lebih baik aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Lihat, saya telah setia, saya telah mengandalkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi sebaliknya dari apa yang kuinginkan. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, dikarenakan ujian atas kesetiaan hidup kita di hadapan Tuhan itu pasti datang, maka kita harus mengerti bagaimana menghadapinya agar kita bisa menang atas ujian kesetiaan tersebut. Saudaraku sekalian, ada dua hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita saat ini, agar kita bisa menang atas ujian dan tantangan atas kesetiaan kita. Hal yang pertama adalah kita harus membangun iman yang teguh. Kita buka di Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-22. Ibrani 10 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan garis bawahi keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudaraku sekalian, iman yang teguh itu adalah sebuah bentuk iman kepada Tuhan yang tidak bisa digoyahkan oleh situasi maupun kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Kenapa? Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa kadang-kadang ada iman orang itu bisa terpengaruh atau dipengaruhi oleh situasi kondisi. Ada banyak orang ketika situasi kondisinya baik-baik, tenang-tenang, damai-damai, dia punya iman yang kuat. Tetapi ketika pergumulan datang, masalah datang, imannya rontok. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang iman yang teguh, itu adalah iman yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik masalah, pergumulan, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam sakit penyakit, dalam banyak hal tidak tergoyahkan. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Ujian dan tantangan yang datang atas kehidupan kita, itu hanya dapat kita hadapi dengan iman yang teguh, melalui persekutuan yang erat sekali dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, saat kita hidup di dalam kemenangan yang berkesinambungan, perhatikan, setan tidak akan membiarkan kita menjadi pemenang itu dengan mudah. Tetapi setan akan berusaha sekuat tenaga, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mencari kesempatan untuk menarik kita keluar dari zona kemenangan kita. Setan tidak akan tinggal diam, setan tidak akan membiarkan Anda dengan lancar, melenggang kemana? Kepada kemenangan. Setan tidak akan biarkan. Saudaraku sekalian, dia akan berusaha dengan berbagai cara untuk mengincar kita, dengan berbagai cara dia berusaha untuk menghalangi kita agar kita gagal menjadi seorang pemenang. Dia akan berusaha menghalangi kita, mengganggu kita sehingga kita gagal hidup dalam kemenangan yang berkesinambungan. 1 Petrus Pasal 5 ayat 8 berkata seperti ini, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Marilah kita tingkatkan doa, supaya iman kita bisa menjadi teguh. Mari kita tingkatkan pembacaan Alkitab supaya kita punya iman bertumbuh lebih. Mari kita tingkatkan ibadah sehingga kita punya iman sungguh-sungguh terbentuk dengan maksimal. Mari kita
disiplin melaksanakan peka atau persekutuan keluarga Antioquia, sehingga iman sekeluarga kita bertumbuh semakin solid. Mari kita tingkatkan keikutsertaan kita di dalam kelompok sel atau kesan, supaya kita bisa ditopang iman kita dan bisa menjadi kuat, menjadi teguh bersama dengan rekan-rekan kita yang lain. Mari kita tingkatkan waktu kita mengikuti berbagai fellowship yang diadakan oleh gereja kita. Amin, saudaraku. Saya percaya pada saat kita tidak lengah, pada saat kita berjaga-jaga, pada saat kita sungguh-sungguh terus membangun sebuah hubungan erat dengan Tuhan, semakin hari semakin erat, semakin hari semakin dekat, maka kita akan melihat bagaimana iman kita akan mulai bertumbuh, terus bertumbuh, dan iman kita akan terbentuk menjadi iman yang teguh. Pada saat kita telah memiliki iman yang teguh, pada saat kita hidup dengan iman yang teguh, saudaraku sekalian, kita pasti bisa menghadapi berbagai bentuk ujian atas kesetiaan kita. Ya, pasti kita pasti bisa menang menghadapi semua. Kita pasti mampu menghadapi berbagai ujian tantangan yang datang. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita melihat di dalam Ibrani 10:25. Ibrani 10:25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saudaraku sekalian, apabila saudara sering meninggalkan pertemuan ibadah, artinya saudara mungkin agak jarang mengikuti ibadah online dengan berbagai alasan, fellowship dan lain sebagainya. Saya mau katakan, kalau saudara jarang mengikuti pertemuan ibadah, maka saudara akan sulit sekali untuk membangun iman yang teguh dengan baik dan sempurna. Jika iman saudara itu tidak kuat, maka saat ujian itu datang, saat tantangan datang, maka dengan mudah kesetiaan saudara itu dikalahkan. Dan saudara akan kehilangan kemenangan hidup saudara di hadapan Tuhan. Jadi karena iman saudara tidak kuat, tidak teguh, tidak kokoh, maka dengan mudah saudara dikalahkan oleh ujian yang datang. Kalau Anda kalah, maka Anda akan kehilangan kemenangan Anda di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku sekalian, bangunlah iman yang teguh melalui persekutuan, baik secara pribadi maupun secara korporat di hadapan Tuhan. Amin. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan agar kita bisa menang atas ujian dan tantangan atas kesetiaan kita. Hal yang kedua adalah tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Kita buka di 2 Tawarik pasal 32, 7 dan 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita, garis bawahi, lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudaraku sekalian, ini indah sekali. Kita melihat bahwa firman Tuhan yang kita baca itu adalah pada saat kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Hizkia itu diserang oleh Sanherib, Raja Asyur. Tetapi yang luar biasa, yang kita bisa lihat dan kita bisa dapatkan dari hidup Hizkia adalah dia tetap percaya pada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dia tetap percaya
kepada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini luar biasa. Nah, kalau kita membaca seluruh perikop di 2 Tawarik pasal 32, kita akan menemukan pada akhirnya Tuhan mengalahkan bangsa Asyur. Tuhan sendiri yang menyatakan penyertaannya dengan cara yang sangat luar biasa dengan memberi kemenangan kepada Hizkia. Nah, saudaraku sekalian, pada saat saudara sedang berjalan dalam kemenangan yang berkesinambungan, saudaraku sekalian, ujian akan datang. Ujian itu akan datang melalui pergumulan, melalui masalah, melalui beban berat, dan mungkin pergumulan, masalah, dan berbagai beban berat itu akan membuat saudara putus asa, itu akan membuat saudara mungkin frustasi, ya, mungkin akan membuat saudara hidupnya diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan. Saya mau katakan satu hal. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan yang senantiasa menyertai saudara. Kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Nah, ini yang luar biasa. Itu yang saudara perlu ketahui. Apapun situasi, apapun kondisi saudara, apapun yang saudara hadapi, saudaraku sekalian, Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan menyertai saudara. Percayalah kepada penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa atas kehidupan saudara. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18, Yohanes 14 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu." Saudaraku sekalian, berikut memang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tetapi, saudaraku sekalian, ketika Yesus, dia mempersiapkan tempat bagi kita, dia tidak meninggalkan kita begitu aja. Penyertaannya tetap ada di dalam kehidupan kita. Bahkan janjinya yang luar biasa diberikan kepada kita di Matius 28, 19, 20. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, Yesus berkata, "Aku akan menyertaimu sampai pada kesudahan zaman ini." Jadi artinya apa? Artinya Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kehidupan kita selalu sampai pada saat Dia kembali. Jadi hari ini di dalam hidup saudara ada Tuhan. Ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Oleh sebab itu keadaan saudara sedang sulit. Keadaan saudara itu mungkin menakutkan. Tuhan ada bersama saudara. Yang saudara perlu lakukan, percayalah pada penyertaannya. Jangan tertipu oleh setan. Tuhan selalu menyertai Anda. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saudara berjuang sendiri. Dia setia dan kesetiaannya adalah untuk selama-lamanya. Kala berbagai ujian datang atas berbagai segi kehidupan saudara, percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana saudara bisa menang atas berbagai tantangan, atas berbagai ujian yang datang di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang beserta dengan saudara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena itu saudaraku sekalian, hari ini di dalam kehidupan kita berjalan ya sebagai seorang pemenang, berjalan di dalam kemenangan yang berkesinambungan, kita tahu bahwa kita tidak pernah akan luput dari ujian yang akan datang atas kesetiaan kita. Kita mau hidup dengan setia. Kita mau hidup dengan selalu menang atas kebiasaan kita yang lama, selalu menang atas kelemahan kita, selalu menang atas kehidupan kita yang salah, selalu menang atas kehidupan kita yang berdosa. Kita mau menang dan kita mau hidup di dalam kemenangan tersebut. Dan kita tahu bahwa setan akan berusaha untuk mencuri, dia berusaha untuk membinasakan kemenangan kita, menghancurkan kemenangan kita. Tetapi ketahuilah, Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita untuk memberikan kita kemenangan. Amin saudaraku. Oleh sebab itu,
Jangan khawatir dengan apapun yang saudara hadapi, saudara alami pada saat ini di dalam kehidupan saudara. Yang perlu saudara tahu bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan kepada saudara. Tuhan telah menjadikan saudara sebagai pemenang. Oleh sebab itu, mari belajar hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Hidup dengan penuh kesetiaan melakukan firman Tuhan. Hidup dengan penuh kesetiaan ya di dalam kemenangan yang telah Tuhan berikan pada saudara. Amin saudaraku. Ini hal yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu bersiaplah untuk hidup dalam kemenangan yang berkesinambungan. Kita akan mendengarkan pujian ini sebelum kita mengakhiri dalam doa ibadah kita hari ini. Besertaku di sepanjang hidupku, tak kau tinggalkanku saat badai menderu. Kalaku berbeban, kesukaran menghadap, cobaan rintangan, takkan ku dikalahkan. Tuhan, kuatkan hatiku, bersandar padamu, terus mendekat padamu, berharap beriman teguh, lewat badai cobaan, atasi rintangan, sebab Engkau besertaku, ku kan terang teduh. Kau besertaku di sepanjang hidupku, tak kau tinggalkanku saat badai menderu. Kalaku berbeban, kesukaran menghadap, cobaan rintangan, takkan ku dikalahkan. Tuhan, kuatkan hatiku, bersandar padamu, terus
Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Renungkan saudaraku sekalian, kehidupan setiap Anda pada hari ini. Anda adalah seorang pemenang. Dan kemenangan yang ada di dalam kehidupan saudara adalah sebuah kemenangan yang akan terus berlangsung. Selain kemenangan yang akan terus berlangsung, akan ada ujian yang datang atas kemenangan saudara. Tetapi yang perlu saudara lakukan bukan takut, bukan kecewa, bukan sedih, bukan bimbang. Tapi yang perlu saudara lakukan adalah membuat persiapan, melakukan persiapan, membuat perlindungan untuk iman dan untuk kerohanian saudara. Kemudian tetap percaya pada penyertaan Allah. Apapun yang terjadi, tetap percaya. Renungkan. Haleluya Jesus, glory, glory. Oh haleluya, haleluya. Bapa berdoa menyerahkan firman-Mu pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Kau beranugerah, Kau mengurapi, memberkati firman-Mu, menyempurnakan firman-Mu di dalam diri hidup setiap orang yang mendengar dan menerima dan percaya padanya. Bila firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus melangkah menjadi seorang pemenang. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan baru bagi mereka untuk menghadapi berbagai ujian ya atas kesetiaan mereka, berbagai tantangan atas kesetiaan mereka melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang menang kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.